Ngobrol santai seputar komedi. Semangat. Malah, karena aku baru pulang healing. Iya. Healing, anjay. Bahasa kau healing ya. Healing kali aku rasa. Jaksel kali aku. Kau pernah ini nggak ke perapat yang baru tuh? Tekoman. Siapa? Si Bea. Si Bea. Ya kan? Iya dong. Belum. Belum pernah. Oh, belum. Baru pulang aku dari sana. Sumpah kau. Sumpah. Tadi kita sama loh. Biar seru aja. Oh iya. Biar seru aja. Oh udah ada kamera. Oh Kan udah ada ngobrol kamera. dong. Aku Aku nggak bisa bohong soalnya. Kita kan di sini acting ya. Ya acting. Iya. Oh kau baru pulang dari CBB ya? Betul. Wow. Karena aku anaknya traveling sekali. Traveling ya. Iya. Kau paling jauh traveling kemana? Si Bea. Aku ke si batu-batu. Enggak, aku paling jauh. Aku nggak pernah yo. Oh, pernah traveling? Nggak pernah jalan-jalan gitu. Kau harus coba, karena traveling itu membukakan auramu. Serius. Iya, auramu ini kayaknya masih berantakan. Kau nengoknya dari mana? Nggak perlu healing pun kayaknya orang udah tahu lah. Enggak, maksudnya auranya kok fisik iya. Jangan gitu. Tapi kan aura itu harus dibuka biar kesenangan itu. Enggak, tapi aku pengen Pengen kan traveling. liburan. Cobalah ke si Bea kalau enggak ini ke Karanganyar kau tau. Karanganyar. Yang deket-deket dulu. Iya, Karanganyar. Kau dari sini naik GMSS Jaya. Ongkosnya 4.000. Kau bisa udah traveling. Ini salah satu healing loh. Kau kan baru putus. Kau baru putus kan? Iya. Cobalah. Enggak, kayaknya kita bahas liburan. Liburan seru sih sebenarnya, tapi bagus bahas luntir. Nggak boleh. Ada loh luntir yang liburan. Ya ada. Ya kita nggak nyalahkan lonte liburan, tapi kita nggak bahas itu. Iya. Tapi kau butuh liburan. Kau nggak pernah liburan soalnya. Aku nggak butuh liburan, aku butuh luntir. Itu healing terbaik, Cuk. Kau udah pernah open BO? Nggak, cobalah liburan sekali-sekali healing gitu loh. Enggak, aku kalaupun healing. Karena orang semua butuh instastory di Instagram, ada pemandangan-pemandangan itu lagi ngetren. Paling jauh aku kalau diajak mamaku jalan-jalan itu kemana ya? Ke Nagur palingan. Enggak, aku enggak. Itu minta uang tarian ya? Iya, minta uang tarian. Enggak, selain lah, kan kita butuh sekarang itu instastory feed-nya biar supaya keren. Bang jual dari mana gitu? Rekomendasi dong di mana tempatnya gitu. Kok nggak perlu? Kayaknya perlu, tapi belum ada yang tepat aja gitu. Berarti kau orang introvert. Jangan kau memvonis orang. Karena orang semua itu butuh loh yang kayak gitu. Anak-anak muda sekarang, mana ada Instagramnya itu nggak ada jalan-jalan. Pasti ada di si Bea minimal. Minimal si Bea ya. Minimal si Bea. Kau paling jauh kemana? Si Bea. Kau? Aduh. Kau kenapa? Kau paling jauh Nagur tapi si Bea kau ketawa. Enggak, aku udah pernah ke Jogja. Udah. Tapi nggak ada aku Instastory kan, karena itu privilege untuk diriku aja gitu. Keren kali kan? Enggak ya? Keren kok biasa aja anjing. Nggak cocok. Kau ke Jogja ngapain? Jumpai saudara memang. Kan beda. Ini tempat hiburan. Tapi kau pernah ke Jakarta? Pernah. Ke Monas. Itu salah satu healing. Kerja. Enggak. Enggak pernah berarti? Enggak. Berarti kau ke Jakarta itu cuma kerja? Kerja aja. Itulah. Ini aku ada kawan. Kawan. Seorang traveling. Ya nanti mungkin kau bisa lah rekomendasi biar supaya kau pengen jalan-jalan. Dia jalan-jalan paling jauh memang kemana rupanya? Kau tanya dia. Inilah kena Nagur tadi. Sama kayak bos. Enggak, ini jauh sampai ke luar negeri bahkan. Ke luar negeri. Traveling. Kau mau tahu kan budgetnya berapa, dia sama siapa? Mau tahu kok? Mau dong. Gini kali aku sama dia. Nah, siapa namanya? Hah? Kerjaan pilot ya? Jalan-jalan. Itu jalan-jalan dia. Dia traveling. Dari Siantar asli. Rata-rata kan orang yang traveling itu ya, menurutku pribadi itu banyak yang disakiti. Karena dia butuh healing gitu. Kau setuju nggak sih kalau itu? Enggak ya? Enggak. Memang banyaknya duitnya gue. Karena dia banyak duitnya. Rata-rata orang kaya ya. Karena hobi, terus kan jalan-jalan kan. Hobinya jalan-jalan traveling. Makanya langsung aja kita... Mana kawan? Ini dia kawanku. Langsung aja kita panggil Tumpak Widmat Huta Barat. Halo bang. Kenal aku ini. Kenal kok. Kau bilang kawanmu. Loh, kawanku lah ini. Kau kenal rupanya? Kenal lah. Siapa? Siapa? Baik pengikutnya ini di
TikTok. Apa nama TikToknya? Nggak tahu kok tuh, ngasal kok. Si Perjalang Abies. Nama TikTok ya. Ah, masa kau kenal? Kenal dong. Kenal. Dan ini dia Tumpak Winmart Uta Barat. Atau biasa dipanggil si Parjalang. Parjalang. Teman-teman. Halo semua. Halo Bang. Bang, sekali lagi lah Bang. Selamat malam Bang. Terima kasih udah datang ke Kontainer Studio, Bang. Iya, ini Bang, gimana tadi kan ngomong-ngomong traveling ini tentang dia. Dia jarang kali traveling, Bang. Katanya nggak perlu gitu traveling. Itu gimana? Kok bisa dia bilang traveling itu? Ya karena Nggak ada semangat hidupnya ini. nah gini dong bintang tamu yang kusuka. Jadi ada perlawan, jangan diam-diam, mantap Pak Camat, kalian bilang. Itu gimana Bang? Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Iya karena menurutku kalau menurutku ya Bang, kayak Aku ditanya nggak kau kalau. Iya. Iya. Biar ngasih semangat kau, biar tahu kau jalan-jalan tuh enaknya kayak mana. Oh iya ya, gitu ya. Apa Bang? Ya kalau sebenarnya kan bisa dipastikan semua orang kan pasti suka jalan-jalan. Gak ada orang yang gak suka jalan-jalan. Karena apa? Kita kan melihat hal baru kan. Baik itu pemandangannya maupun pengalamannya begitu. Cuma memang kembali lagi kan juga soal lingkaran kita. Contoh kalau lingkaran kita sekarang hanya sukanya main Mobile Legend, nongkrong di kafe, cari wifi, yang gak akan jalan-jalan juga jadinya. Atau umpamanya kawan-kawan kita maunya hanya di rumah atau umpamanya hanya nonton atau apa. Yang nganggur lah itu ya. Bukan berarti pilihan-pilihan itu salah, tidak ada salah benar di sini. Iya, ini kan soal ini juga. Nah, kembali lagi kan dorongan-dorongan dari dalam pribadi kita juga perlu kan. Kenapa kita harus pergi? Kenapa kita harus butuh udara yang berbeda dengan udara yang kita sehari-hari? Kenapa kita perlu lihat yang hijau-hijau gitu sih. Jadi kalau bagi teman-teman mungkin yang nonton podcast ini juga pasti kalian juga punya keinginan untuk jalan-jalan. Cuma persoalannya karena ini gak usah jauh-jauh lah, ini stand up Indo. Pernah nggak kalian jalan-jalan? Pernah Bang. Enggak. Sesama stand up Indo jalan-jalan? Enggak. Karena kalian asik ngerosting orang ya kan. Jadi nggak sempat kalian mikirin jalan-jalan. Enggak. Nah maksudku gini, kadang orang pasti kalian pernah ngalamin karena kawan kalian nggak jadi ikut pasti jalan-jalannya nggak jadi. Iya. Biasanya tuh ada yang satu orang rusak momen. Nah, ya udah. Mana kok? Nggak jadilah, jadi males. Di mari mamaku aku katanya kereta nggak ada, banyak lah alasan-alasan. Dan dengan embel-embel setia kawan aku, kalau dia nggak ikut aku nggak ikut. Pasti ada lagi yang gitu-gitu juga. Iya ada. Benci kali aku. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya kita pasti pengen jalan-jalan, tapi tadi kalau menurut aku uang nggak jadi persoalan. Menurutku. Enggak jadi patokan pertama? Iya, enggak. Uang itu nomor sekian lah. Nomor pertama apa Bang? Kalau menurut Abang? Ya kalau aku sih lebih kepada tekad. Dorongannya ya. Dorongan dari pribadi kita memang kita. Iya gini loh, misalnya kayak aku kan mau jalan-jalan ke Turki lah. Tapi uangku 13.000 kan. Ya maksudnya kan istilah jalan-jalan kita tadi kan belum dalam negeri dan luar negeri. Oh iyalah, ke Nagrur pun takut aku bawa uang 13.000. Ya maksudnya kan sekarang gak usah jauh-jauh kayak tadi dia bilang Karanganyar gitu. Mungkin di antara yang nonton ini pun belum ada yang pernah ke Karanganyar. Iya, bisa jadi. Ya kan, padahal dekat gitu. Atau ke timuran lah yang dari sini. Timuran gitu contohnya yang tepat. Atau nggak usah jauh-jauh ke yang di Tiga Palata ini Sampuran. Iya. Basampuran tahu? Nggak pernah juga kau. Kayak mana pula? Bang, aku terakhir kali aku ke Timuran itu perpisahan SD kelas 6. Terakhir kali ke Timuran. Ya. Ya maksudku kayak begitu. Jadi kan yang dekat-dekat aja pun kadang. Jadi kita nggak usah langsung mikirnya yang jauh-jauh. Iya, yang jauh-jauh. Berarti Abang mulainya dari yang dekat-dekat dulu. Ya. Sampai ke luar negeri katanya. Emang kau tahu aku kemana aja? Aku follower semua aku. Bukan, maksudku gini. Kalau umpamanya soal jalan-jalan, kalau aku ya, bagi aku pribadi, sering bilang juga di acara-acara yang sering aku jadi narasumber, aku bilang, alangkah lebih baiknya setiap orang backpacker atau traveler, lebih baik keliling Indonesia dulu, baru ke luar negeri. Kenapa? Pertanyaannya. Ya, karena setiap traveler Indonesia yang ke luar negeri adalah duta-duta kebudayaan, duta-duta pariwisata Indonesia. Oh iya. Kan kita yang akan bercerita tentang Indonesia di luar negeri. Siapa lagi? Kan gimana kita mau tahu luar sedangkan kita di dalam. Betul. Nah, aku pernah ngalamin alangkah malangnya suatu tempat di Indonesia kita tidak tahu,
yang jauh lebih tahu adalah Orang luar. Betul. gak usah jauh-jauh. Namanya aja, nama tempatnya aja nggak pernah kita dengar. Tapi orang luar udah tinggal di sana dan dia banyak bercerita tentang tempat itu kan udah Awak lucu. yang malu ya, rumah awak sendiri awak nggak tahu. Nah itu ya, makanya kita ini sebenarnya semua kita ini ketika kita pergi dari tempat kita adalah duta-duta kebudayaan, duta-duta pariwisata, duta-duta perjalanan. Terus Bang, ini Bang, kan banyak Bang, pertanyaannya Abang udah kesana, Abang udah kesini, itu uangnya dari mana Bang? Ya kalau kayak aku sendiri kan awalnya traveling itu kan dulu kan kerja formal lah. Kerja apa itu? Jaga warnet? Di enggak lah. Enggak. Kayaknya jaga warnet tuh nggak formal-formal kali lah. Nggak pakai jas kau enggak. Kau pakai celana amburadul. Battle.net, geng. Kau tahu Battle.net? Iya, Tahu, jalan. tahu. Itu harus pakai baju dinas. Kau kayaknya nggak situ, kau jaga bola di bol dulu kau. Itu gimana Bang? Itu gimana? Ya jadi dulu kerja formal ya, maksudnya 9 to 5 lah kan, dari jam 9 sampai jam 5. 2, 5, Iya. 9. Oh ya. Oh ya. Iya. Coba tuh bahasa Inggris tadi, welcome-nya kayak mana? Hai. Ya, ini Oh, pekerjaan dari jam 9. ya, ke jam selain kerja formal, kerja kantor yang punya jam kerja, yang harus memang punya deadline, punya ini. Ya akhirnya nabung kan. Nah, namun selama masa kuliah, aku kan udah nulis dulu. Nulis di koran, Oh, kamu penulis juga? majalah, iya tabloid. Jadi uangnya itu aku kumpul-kumpulin. Terus sejak mahasiswa aku udah sering diundang-undang jadi narasumber. Dan dulu aku aktif juga kan di NGO kan selama mahasiswa. Tahu nggak NGO? Tahu. Apa itu Apa? coba? Tahu aku. Apa? Tadi aku bilang kau jago bahasa Inggris, coba dulu apa NGO? NGO. Yes. NGO kayaknya semua orang udah tahu itu. Kalau kalian tahu komen ya. YouTuber kali. Kalian isu. Ya, Kalian NGO itu bisa. kan non-government organization. Istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan ORNOP, organisasi non pemerintah, organisasi non profit. Oh. Jadi dia dalam misi-misi sosial, jadi berkolaborasi dengan luar negeri gitu kan, mitra, ada fundingnya, ada donornya, begitu. Jadi kerja di lembaga itu, jadi kita banyak buat kegiatan di desa-desa, tapi kita sebagai narasumber dan fasilitator dibayar. Oh, Jadi- dibayar. Ya, Bukan niat dari hati ya. Itu juga satu lah ya. Jadi nggak ada uangnya jalan-jalan nanti kalau nggak dibayar. Nah itu jadi uang selama proses itulah yang aku kumpulin dan akhirnya aku memilih untuk jalan-jalan. Tapi kalau jujur ya kenapa aku milih jalan-jalan? Nggak enak kan terlahir miskin kan? Iyalah, iya, udah jelas. Kau? Kaya kok. Enggak apalah. Abang katanya pernah ke Papua. Ke Papua, terus isunya katanya Abang kerja di Freeport. Uma, Wah. siapa yang bilang itu? Ada orang dalam kita Bang. Nanti kita kasih tahu Bang Topel namanya. Mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu, mantap Bang Topel itu komennya ya. Editor, Iya, Bang. editor itu. Editor ya. Editor kita, Bang. Boleh frame dia nggak? Apa? Frame. Jangan. Nggak usah. Ya, kalau dulu kan memang kan, nah ini cerita jalan-jalan Mas ya. Oh, itu ke Papua bukan jalan-jalan? Jalan-jalan, itu bagian dari. Oh, Jadi iya. dulu aku kan keliling Indonesia, 1 tahun full kan, dari Sabang sampai Merauke selama setahun. Nah, aku bolak-balik ke Papua tuh sampai 5 kali. Ke Papua bolak-balik, kayaknya tempatnya enak untuk ditinggalin, cakep. Apalagi dulu aku kan milih tinggalnya kan di Jayapura. Jayapura itu kayak Hong Kong. Pernah ke Hong Kong? Ke Jayapura aja belum pernah. Abang mengandaikan sesuatu, sedangkan sesuatu itu Iya. kami belum tahu. Belum Kan tahu. bisa ada YouTube, tinggal download videonya Hong Ya, Kong. jangan bilang gitu. Kau pernah nonton di YouTube Jayapura? Gitu. Kalau itu aku pernah, aku bilang. Pernah nggak nonton Hong Kong? Sebutkan nama artis dari Hong Kong dulu. Pak Cuyung. Pak Cuyung nggak dari Hong Kong? Enggak, Cina. Cina. Bruce Lee. Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Bruce Lee Hong Kong. Iya. Bruce apa lagi ya? Yang pakai double stick itu Bruce Lee. Iya, Bruce kamar mandi. Bercanda terus juga. Nah, jadi setelah bolak-balik ke sana, Jayapura memang bagus ya. Makanya kan Jayapura itu kan punya slogan Hong Kongnya Indonesia katanya. Karena dia kota, terus di pinggir laut dan dia punya pegunungan-pegunungannya juga kan. Cakep lah untuk ditinggalin. Dan kebetulan juga sebelum aku memutuskan tinggal di Jayapura, aku udah punya bisnis kecil-kecilan di Raja Ampat. Udah. Oh, bisnis apa itu, Bang? Aku tour travel. Aku punya bisnis Oh, tour. bisnis tour travel. Tahu kok? Kayak ngatur-ngatur uang Ya. tiket gitu, Bang ya. Uang tiket Uang ya. tiket, lebih ke uang tiket kau ya. Raja Ampat, Bang. Raja Ampat berarti kamu udah pernah? 40 lebih lah, 40-an kali.
Ya ampun, berarti udah Raja 40 ya? Nah, gitu ya? Namanya tetap Raja 4. Abang itu yang udah bolak-balik 40 kali. Nama komedi biar gitu. Enggak lah, tapi pun istilahnya aku sering kesana kan juga awalnya kan karena merintis ya, jalan-jalan dulu kan. Merintis, akhirnya punya mitra, kolaborasi, akhirnya jadi peluang usaha. Nah, cuma Jayapura ke Sorong itu sangat jauh sebenarnya, naik pesawat sekitar 1 jam, hampir 2 jam lah naik pesawat. Cuma kalau di Raja Ampat tinggal atau di Sorong ya, kota pertama sebelum ke Raja Ampat, dinamikanya lebih enak dinamika di Jayapura, lebih rame, kota tuanya juga kan. Baru ibu kota provinsi juga Jayapura, jadi aku memilih tinggal di Jayapura, tapi bisnis tetap jalan. Dan kemudian kalau ada tripnya aku ke Sorong, baru ke Raja Ampat lanjut. Jadi Itu sih sekarang awalnya. masih ada bang bisnisnya? Bisnisnya aku tinggalin 2017 pertengahan. Jadi yang sekarang yang ngurus? Udah nggak ada lagi, aku istilahnya shutdown lah semua. Di Nggak. close order bang ya? Di Jayapura pernah jumpa sama bos bang? Aku termasuk orang yang sering nonton dulu Persipura di Oh, stadion. jumpa bos kan? Stadion Mandala nama base campnya mereka kan untuk yang ini. Aku ngefans aja sama bos itu. Emang tahu? Nomor berapa? Nomor punggungnya? Nomor punggungnya berapa? Kita lanjut, kita masih lanjut. Dites balik aku. Ini kita salah ngundang bintang tamu. Ya enggak lah, karena kayaknya ya salah satu tempat healing terjauh dan keren tuh Raja Ampat. Kayaknya kalau bilang orang surga Surganya. dunia. Itu betul. Surga Indonesia. Iya kan, Iya, Bang? betul. Kalau menurut aku ya, kebetulan aku kan suka laut dan aku kan free dive ya. Tahu free dive? Tahu. Coba aku free sebut. free kan gratis. Gratis mengemudi, Ral. Gratis mengemudi bang. Itu ya, Bang. Ini kita ospek ya, ini MC-nya ini. Kita mau konten podcast yang berkualitas, jadi hostnya harus berkualitas Kalau juga. kalian nonton berkualitas, jangan nonton ini. Nonton Mata Najwa. Kalau nggak nonton bokep. Kualitas ya. HD kualitasnya. Kenapa dibilang surganya? Enggak, Indonesia? free dive apa itu Itulah, dulu? Bang, jangan dipancing. Agama aja aku 60, apalagi bahasa Inggris. Nah, kalau Oh, iya, bahasa Inggris. kalau diving kan biasanya yang pakai tabung kan, yang nyelam. Oh, nyelam. Nyelam. Nah, kalau free dive dia tanpa tabung, tapi kita punya teknik pernapasan lah, disiplin pernapasannya. Jadi kita bisa menyelam sampai 10, 15, 20 meter gitu. Itu ada yang nggak balik, Bang, katanya. Enggak ada kan udah diajarkan. Ya Itu ada tenggelam namanya, tenggelam. ada ininya lah, ada kursusnya. Ada tekniknya ya. Ada juga Iya. untuk ngambil license-nya juga. Nah, jadi kalau dari semua tempat yang pernah aku jalanin, menurutku yang paling top di Indonesia nomor satunya Raja Ampat. Raja Ampat. Secara underwater ya, bawah lautnya ya. Kedua timuran ya. Timuran ya. Ikan mas. Ikan mas bakar samping kolam ya. Jauh kali dari Raja Ampat ke timuran. Nomor 3 apa di Karanganyar? Itu tahu Siantar nomor 2. Iya, memang. Tapi kalau di Siantar bang gimana bang? Tempat wisatanya dibandingkan di luar-luar. Menurut abang lah. Langsung telat Ya, aja kalau Bang. harusnya dengan adanya apa ya? Apa, Bang? Penggiat Bang Rizal Ginting Ah. sebagai Bang Rizal Ginting ini kami tag ya. Ini dengerin ya. Bang Rizal Ginting kan seniman ya, budayawan juga Iya. kan, dan orang yang menggalakkan konsep wisata dengan BSA dan lain-lain. Harusnya dengan periodenya Bu Susanti dan Bang Rizal Ginting ada di Dekranasda dan istilahnya dunianya banyak ke situ, pariwisata kita bisa lebih maju. Amin. Mudah-mudahan ditonton dan Dan- didengarkan Ya, dan silahkan di-share aja ke Abang Iya. itu juga linknya nanti ini. Kalau bisa Bang Ajeng share. Aku sudah kali ditandai. Kan Nah, maksud saya karena kan konsepnya waktu menggolkannya BSA dulu Bang Rizal kan adalah ngomongin tourism, Wisata, iya, pariwisata gitu tepat. Itu kan ngomongin pariwisata kan nggak dia bisa sebelah-sebelah. Ini kan harus koneksi. Iya, betul. Istilahnya ada 3A kan, amenitas, aksesibilitas, kan ada 3A itu dalam konsepnya itu. Nah, itu yang memang perlu dikembangkan. Karena apa? Secara destinasi kita banyak destinasi keren sebenarnya. Contohnya bang. Kebun binatang? Kebun binatang. Kebun binatang. Siantar O tuh bang ya. J-nya udah jatuh. Gak ada lagi Ju-nya. Ju-nya itu J-nya udah jatuh. Tolong Bu ya diperbaiki itu ya. Gak enak nanti sama kawan-kawan yang datang kan. Siantar U maksudnya. Kau mau kemana tuh? Oh, gak enak. Ju. J-nya hilang. Ya kan? Tolong dong. Kayak ke kebun itu kan Iya, kita salah satu. kebun binatang itu menjadi kebanggaan kita Iya. di Kota Siantar karena termasuk terlengkap
Terlengkap. Salah satu kebun binatang yang satwanya terlengkap di Indonesia itu kita punya. Di Indonesia, Bang? Di Indonesia kita. Kau baru Tolong tahu ya. ya? Kau baru tahu? Iya, aku baru tahu. Ih, sama. Enggak, Iya, itu yang pertama Bogor kalau nggak salah, yang kedua kita. Iya kan, Bang? ya kayak apa juga kan Surabaya. Iya, Surabaya. Pokoknya kalau di Sumatera Utara. Ya, kita yang megang. Kita yang megang. Medan aja dibanding Medan ya masih kita yang Iya. lebih lengkap secara ini ya. Iya. Fauna yang ada di dalam Siantarju itu. Pokoknya ya, semua ada. Cuma Cip Ungu yang nggak ada. Karena ini kita bilang Bang Siparjalang ini, Iya. Bang Siparjalang kan hobi jalan-jalan dan juga senang namanya seni. Iya. Senian, Bang ya. Ya, ya. Tapi yang aneh ini adalah faktanya bahwa Bang Siparjalang ini kuliah dalam Kuliah jurusan jurusan apa? fisika. Iya, Abang kuliah jurusan Iya, Nggak itu boleh kita kan aku jauh kali. rambutku kayak rumus ini sekarang. Enggak. O2 gitu. Jadi kalau dirumuskan bukan. Enggak, itu kan jauh kali, Bang. Iya, jempol kan, Bang. Gimana terjunnya Ya, bisa ke situ? kalian pernah lihat pelangi nggak? Ini keren nih. Cakep. Percaya. Yang Berarti masuk lo- TikTok ini. lo Yakin filosofi kali? nih, filosofi. Ya, sabar. Pernah, Bang? Pernah lihat pelangi? Pelang, Bang. Pelangi berapa warnanya? Merah, kuning, Hijau. hijau. Enggak. Banyak kan? Iya. Ya banyak. Coba kalau warna pelangi satu, indah nggak pelangi? Enggak dong. Enggak, Bang. Begitu juga kehidupan, karena banyak warnanya maka terasa indahlah hidup ini. Dan itulah tadi Siparjalang Teguh. Adiknya Mario Teguh ya. Keren kan? Jadi maksudku gini, sebenarnya kan talenta dan kapasitas diri kita kan banyak kan. Dan itu yang membuat kita menjadi kaya, membuat diri kita berkualitas, punya nilai, punya value. Nah, tapi kadang kita nggak mengembangkan itu gitu. Jadi sama juga kok fisika jadi nyeni gitu contohnya. Iya. Ya. Karena semua orang pasti punya talentanya yang kadang terbenam, tidak Iya. dieksplor, Ataupun malu iya, explore, kan? Bang. Tidak Betul. dikembangkan. Nah, aku kayaknya pada saat itu sebenarnya awal terjerumusnya di kesenian itu kan di teater. Di teater. Di teater. Dulu kita di Opera Batak lah, teater. Nah, kenapa teater juga menurutku di teater ini 5 unsur cabang seni itu ada di teater. Mulai dari seni rupanya, tari, vokal, kan begitu. Itu ada semua di panggung. Bang, tadi baru 3, Bang. Ya, udahlah tambahin. Ya maksudnya menulis, ya kan nulis naskahnya, Menggambar. skenarionya, kan Banyak begitu kan. ya, Bang. Ini otaknya nggak ada, Bang. Baru kan di teater kan ada seni yang terakhir, seni lakon. 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 Ya kita berperan panjang kan, kan? berperan. Oh, apa? Aktor lah itu ya. Iya, salah. ini seni peran kan ini Iya, kan. Ini iya, kan iya, seni betul, peran, betul. berlakon kan dia. Jadi menarik nih di teater menurut aku. Karena apa? Panggung kan butuh artistik, masuk seni rupanya. Untuk aktrisnya ada yang nari, ada yang nyanyi kan macam-macam dia panggung atraksi. Namanya juga seni pertunjukan. Nah, itu awalnya aku terjerumusnya di teater dan memang aku punya bakat dan aku pernah jadi aktor, pernah penulis skenario, jadi sutradara juga pernah. Sutradara, Bang. Pernah. Sutradara apa itu, Bang? Film apa? Pertunjukan. Pertunjukan. Film, Bukan lah. Teater lo kayak mananya host kalian dua ini sengklak nggak nyambung. Teater. dari tadi pembahasan Aku kok nanya jadi ke kenapa, Bang? film. Karena kepilih. Balik ke fisika tadi, Bang. Nah itu, jadi tapi kan itu dulu aku banyak ke petani-petani. Oh. Jadi ngajari ngedukasi petani sama pemuda-pemudi yang ada di desa-desa dan gabunglah antar agama, gereja dan lain-lain. Bagaimana mereka merepresentasikan masalah-masalah di kehidupannya dalam panggung pertunjukan, dalam panggung teater. Itu Abang yang sutradara Ya Bang? dulu itu pernah aku nyutradain satu naskah itu dipentaskan di Balige, trainingnya waktu itu di Parapat. Oh. Jadi pemeran pun udah sering gitu sih. Oh, dan juga ini ada, Bang, katanya Taman Budaya. Hmm. Itu gimana, Bang? Nah, bisa di kok bisa Medan. Di mana Taman Budaya? Medan. Coba jalan apa? di jalan taman? Enggak lah, kan Pinal kan di Taman Budaya kan? Apa? Yang Taman Budaya itu kan Pinal. Oh iya, betul. Iya, Betul. aku udah pernah Iya, ke di sana. mana? Ya, di jalan Pokoknya di gedung besar. Di punya, apa? punya pemerintah lah pokoknya. Istana Koki apanya? Enggak, Iya. Istana Koki beda lagi. Taman Budaya. Kau kan Taman pernah Budaya. Taman Budaya. Ya, Iya. Jalan Perintis Kemerdekaan. Ah. Depan Hotel Grand Angkasa yang sekarang namanya Grand Mercure kan. Iya, Abang betul. kok tahu semua? Abang ini apa sih yang nggak tahu? Kau mau Jadi minta- di Taman Budaya itu kan tempat ya para seniman-seniman lah ya Iya. berkumpul melakukan pertunjukan dan itu kan punya pemerintah. Punya pemerintah. Aset pemerintah yang siapapun kita sebagai rakyat Punya hak. selama mengikuti prosedur ya bisa melakukan proses berkreasi di situ, baik itu kelompok-kelompoknya. Jadi selama mahasiswa aku habisnya waktuku ya di situ, di Taman Budaya itu. di Taman Budaya itu. Karena
sama teman-teman kan berteaternya kan di situ juga, latihan di situ, pentasnya pun pernah di situ. Istilahnya kalau Taman Budaya ini gornya Siantar lah ya bang. Iya. Masih ada Pak yang Gor Siantar? Itu memang arahnya ke situ. Enggak, masih ada Gor Siantar. Kayaknya kau cocok wali kota, kok bisa ada? Setahu udah. Ada bang, tempat anak pangsi itu banyak. Tapi Bang Siparjal ini salah satu orang yang mentekuni suatu hal. Kayak seni kayaknya diperdalam gitu sampai membuat pertunjukan, bahkan mensutradarai. Betul, diseriusinnya ya. Diseriusin apapun yang dipegang, mau jalan-jalannya juga, mau ininya. Bahkan abang ini pernah mencetuskan 1000 tenda. Itu kayak mana Itu bang? aku 1000 tenda ikut lah bang. Pernah ikut? Yang di mana? Yang Oh, tenda keberapa? Kau nanya ya kok kayak gitu. Kan 1000 tenda kau pernah ikut? Iya. Aku tanya kau tenda yang keberapa? 600-an. Nggak ada kayak gitunya. Pokoknya yang di apa bang? Di Mana itu? Samosir. Oh, Samosir, Lektoba Film Festival ya? Iya, itu yang Itu kayak mana bang bisa ada lagi ide untuk mencetuskan 1000 tenda? Jadi awalnya gini, ini kan aku masih di Papua waktu itu. Papua. Nah, terus teman-teman di Rumah Karya Indonesia undang untuk jadi narasumber untuk traveling. Nah, sebenarnya yang menjadi kegelisahan waktu itu banyak kegiatan kesenian yang nonton justru orang yang seirisan. Justru orang seninya sendiri. Iya. Padahal kita kan ingin memasyarakatkan kesenian. Iya. Sama Tapi dengan nonton kesenian. stand up. Iya. Kalian kan ingin memasyarakatkan guyonan, Iya. tapi yang mengundang nalar yang bisa dikonsumsi masyarakat. Iya. Kan begitu kan. Nah, jadi pada saat itu teman-teman gelisah, kok yang nonton kita lagi? Oh. Udah kita yang membuat pertunjukan, kita yang nonton. kita lagi yang nonton sesama Iya, seniman. iya. Harusnya kan ini spektrumnya lebih luas. Iya, betul. Nah, akhirnya mereka undang aku dan posisiku pada saat itu ya followers kan udah banyak ya pada saat itu di Instagram. Terus yang kedua, aku dekat dengan komunitas-komunitas pejalan. Pasca film 5 cm kan banyak nih komunitas-komunitas Iya, yang pejalan yang naik gunung, naik yang gunung apa. itu. Nah, aku dekat dengan komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Utara, mereka diundang. Terus kemudian teman-teman bilang, jadi narasumber. Jadilah acaranya. Cuma waktu itu aku di jalan sama temanku yang Wajak Manalu di Rumah Karya Indonesia, aku bilang sama dia, posisiku yang waktu itu sangat netral, artinya tidak terlalu ke seninya, tidak terlalu ke travelingnya, bisa mempertemukan dua arus ini. Oh, iya. Aku bisa ngajak anak-anak yang camping-camping, yang pejalan-pejalan, aku bisa ngajak-ngajak ke anak-anak keseniannya juga. Mending kita membuat kegiatan yang bisa menggabungkan dua unsur ini. Ya udah, kumpulin tuh komunitas-komunitas pejalan kan, akhirnya kumpul dan memang mimpiku pada saat itu, kebetulan aku memang founder dan inisiatornya dari 1000 Tenda, adalah gimana membuat acara yang keren. Itu keren loh. Gak usah bilang di sini, parek kali nanti. Serius. Nggak, maksud abang itu Kami tadi. mau menjilat ini bang. Enggak, maksud aku gitu, gimana kita membuat sesuatu yang keren. Sesuatu yang keren itu apa? Ketika orang mau ikut, dia merasa ikut keren, Iya. di Betul, acara betul, itu. Iya. Nggak Iya, gaul, nggak keren kalau nggak ikut 1000 Iya. Bahkan Tenda. nih kalau nggak ikut, nggak keren. Iya. Mau ikut 1000 tenda kayak jadi suatu Iya, pencapaian iya, kan. betul. Iya, itu emang mimpinya dulu seperti itu. Dan aku pengen seniman-seniman membuat pertunjukan yang menikmati anak-anak pejalan. Tidak mengganggu campingnya, tidak mengganggu dia bisa masak-masak sama kawannya, komunitas-komunitasnya di situ. Tapi mereka bisa mendapat sesuatu ketika pulang. Iya. Mendapat pertunjukan yang menarik, mendapat kenangan. Bahkan yang 1000 Tenda terakhir 2019 di Mehat, kita buat tenda-tenda untuk diskusi kan, dengan berbagai topik tentang globalisasi, industri kreatif, lingkungan hidup, macam-macam. Yang setiap orang datang diskusi itu dapat kaos, dapat buku, dapat tote bag. Pasti ada yang dibawa pulang ya berarti. Iya. Karena kan mereka ini kan semua biaya sendiri kan. Iya, betul. Biaya sendiri, yang mereka mengeluarkan biaya sendiri untuk datang, bahkan ya 12 jam naik sepeda motor dari mana-mana, nyampe jam 2 pagi, jam 5 pagi. Itu bahkan bukan dari Sumatera aja, ada yang dari luar katanya bang. Paling jauh yang Paling pernah jauh. Papua Barat, Manado, Papua Palangkaraya. Barat, ikut 1000 tenda. Itu memang betul-betul abang kenal dan Nggak kenal, mereka tahu hanya dari informasi dari internet. Oh, abang nggak kenal sama sekali. Enggak. Bukan bawaan abang karena abang Oh, enggak. baru pulang dari Papua. Nggak kenal. Palingan karena share-share informasi kan. Karena Nah, share- memang kan perlu juga kita di dalam tiap kegiatan kan melibatkan komunitas. Kayak stand up Indo kan keren. Tepuk tangan untuk stand up Indo dulu.
kalau kalian sendiri yang membuat acara, kalian yang nge-share tanpa melibatkan orang banyak atau orang lain. Apalagi belum terkenal. Nah, Jangan coba-coba. ya itu. Karena apa? 1000 tenda awal kita buat aja yang menghadirkan 5.000 orang. 5.000 orang. Itu Yang dibuat paling- 1.000 loh bang, itu 5.000. 4.000 kemana? Ya kan? Ada yang tidur di laut itu. Kan di Nggak ada laut. Kan Danau. Di danau. Tolong diedit ya. Nanti edit danau ya. Jadi maksudnya gini, kenapa kita buat namanya 1000? 1000 itu kan hanya gerakan 1000 koin. Kan bukan jumlah koinnya 1000. Iya. Dan bukan uang koinnya 1000. Ya. Sama dengan 1000 tenda. Tidak harus 1000 tendanya, bahkan lebih. Selama pengalaman kita ya, tenda itu selalu di atas bisa sampai 2.000, 3.000 tenda. Sampai kelebihan kapasitas katanya. Sampai ada yang tidur berdiri katanya Bang. Enggak, itu di penjara. Ya, 2019 kita buat yang di Meat, memang kita sampai menolak orang. Sampai menolak bang. Iya. Saking banyaknya. Hari kedua kita udah menolak orang. Orang Papua itu balik lagi ke Papua itu. Ya kalau jauh-jauh diterima bang ya. Karena udah nggak muat, over capacity ya, tempatnya udah nggak bisa lagi. Oh, udah kok Membludak. dilebihkan ke danau. Kalau kita terima, mau di mana lagi tempatnya? Iya, betul. Walaupun kita punya sungai, kita nggak anjurkan juga di pinggir sungai membuat tenda kan. Kita kan Iya, nggak tahu dari hulu, Iya, hujan bisa meluap, yang begitu-gitu. Dikasihin orang itu. Jadi baliklah orang itu Bang. Banyak yang balik atau mereka istilahnya milih tenda tapi tidak di kawasan Iya. 1000 acara. tenda. Iya. Tapi gimana bang? Kalau misalnya orang tuh di luar kawasan acara, itu termasuk tanggung jawab abang atau? Enggak dong. Enggak, Gimana? karena kita kan sistemnya tiketing kan. Tiketing. Oh, Iya. jadi yang di luar tidak. Iya, tanggung tidak jawab. kita ini kan. Iya. Tapi tetap inilah, tetap berkunjung gitu bang ya. Ya kalau mereka mau masuk, palingan enaknya tempat itu memang yang satu pintu bisa kita monitor. Sejauh ini kita mengusahakan satu pintu lah. Tendanya. Enggak, contoh masuknya. Oh, tempat Masuknya. masuknya. Iya, masuknya satu pintu. Nggak banyak-banyak gitu. Iya, bisa kalau di sana. banyak-banyak kan nggak termonitor juga, bisa banyak siluman lah. Merugikan juga kan. Di Dan itu tadi dari 1.000 tenda dan semua alhamdulillah pulang dengan selamat, dengan membawa kebahagiaan. Puas. belum pernah kejadian Belum yang pernah. Jauh. Ini juga bang si perjalanan. Tapi ini Bang ya, sebelum kita ini mungkin terakhir aku ngelihat Instagram Abang ada postingan yang viral yang Abang itu loh bang. Itu pertama kami kenal dari abang itu kayaknya viral itu. iya, bukan Abang yang jalan-jalan. Jalan-jalan sebelum Abang itu. yang lempar sampah ke mobil polisi. Iya mungkin kawan-kawan belum tahu pernah nengok. videonya. Ini kita kasih tunjuk videonya ya. Mulailah dari diri sendiri, buanglah sampah pada tempatnya agar bumi kita bersih. Itulah dia. Gimana? Itu Ada yang berani? itu viral. Ada yang berani? Itu di saat itu viral kali. Viral. Karena nggak ada mungkin ada lelaki gondrong. Laki gondrong yang lempar langsung masuk itu nggak kena tiang dulu. Langsung masuk. kayak main bola ya. Iya, 1-0. Itu kenapa Bang? Itu kenapa? Itu awalnya gimana? Jadi awalnya aku sama teman Eh, lagi jalan, itu kejadiannya kan di Jakarta, bukan di Jakarta. Siantar. Oh, di Jakarta. Itu di Jakarta. Pernah ke Jakarta? Pernah dong. Di mana? Di mana? Di Ikut stand up kayaknya ini pasti. Iya. Kalau nggak ikut stand up nggak ke Nggak Jakarta. akan. Nggak akan. Dia pernah? Belum ya. Tapi aku PC kok dia. Inilah Jakarta. Inilah Jakarta. Ini Monas Iya, gitu. ini Monas. Dia lebih ke oh iya ya gitu. Itu kenapa itu, Bang? Jadi itu sama teman. Aku kan memang di lingkaran teman-teman ya sangat dikenal paling saklek kalau soal sampah. Oh. Jadi aku kalau sampai itu nggak segan-segan suruh ambil atau memarahi teman. Bahkan pernah kejadian ke Parapat, ada temanku buang sampah di jalan gitu di Raya Nauli. Ku suruh balik lagi mobilnya ambil. Ku suruh turun dia, ku ambil gue bilang. Iyalah, itu kan kayak Kau, celanamu itu buang. ini nggak sampai ini. Ini celana. Ya maksudku memang bagi sebagian kita nggak usah jauh-jauh, mungkin di antara kita pun masih ada dengan perilaku seperti itu. Nampaknya sepele kan? Klise kali kan, segitu aja pun. Ya, Iya, banyak teman-temanku pun sering bilang gitu. Iya. Kayak gitu aja pun gitu. Alah kau sok apa kali? Iya kan ada yang gitu. kayak Nah kadang kita nggak mau negur kan karena kita dikira kayak sok. Iya. Padahal macam hidup kita yang paling betul. Iya, Sok peduli kali kau gini. Ya tapi gak usah jauh-jauh. Ini soal Siantar juga nih. Iya. Selama musim hujan baru-baru di Siantar banjir nggak jadinya Siantar? Banjir gara-gara Sampah. sampah.
Itu kayak di sampah di Tanjung Pinggir itu kan. Itu aku Itu TPA memang. itu apa, TPA. Tempat pembuangan akhir sampah. Ya Cemana tapi jangan pula. sampai ke jalan-jalannya gitu loh Bang. Sampai ngelewati sampahku. Jalan itu udah Itu nggak jalan kejadian lagi sampah. berapa bulan lalu? Nggak tahu. Pasti belum baru ini karena udah diperbaiki kan, Oh, udah udah mulai diperbaiki. dipagi, Ah. mulai dipagarin. Tapi dulu itu persoalan yang sangat parah memang. Iya, Kebetulan kan? aku tinggal daerah situ. Oh. Di sampah itu, Bang. Ya, Bukan di sampahnya, bukan di sampahnya enggak. ya maksudnya Di itu daerah dulu situ, dekat dulu situ. sampahnya kan meluap ke situ kan. Iya. Dan kalau udah datang hujan, lubang itu jadi nggak kelihatan Iya, karena Bang. sampah. Terus kita takut masukkan kaki, takut jadi kejelbeb gitu. Itu Apa paham. bahasanya kejelbeb ya? Tapi memang itu, jadi bagi teman-teman pun nggak apa-apa kita menegur menurutku. Ya kita jangan sungkan juga. Karena dari hal kecil itu bisa jadi besar. Betul. Betul, Ya, betul. gak usah jauh-jauh. Mungkin kan akhirnya dengan video viral itu kan orang jadi punya apa kan? Kilas balik. Ih, oh iya, nggak bisa buang sampah. Padahal dari kecil pun kita dilarang. Iya, buang sampah. Jadi pelajaran SD, buanglah sampah. Iya. Makanya untung kok Pada sama. Bang mantan pada tempatnya. Jadi Bang pas Abang lempar itu polisinya bilang apa? Sebenarnya nggak ada bilang apa-apa, hanya terbelangak melihat aja. Iya. Nggak ada respon apa-apa gitu. Nggak ada pas aku ambil, aku balikkan, tapi aku sambil ngomong. Oh. Ini sampahnya jangan buang sembarangan, aku bilang. Sambil ngomong apa? Sambil ngomong, Oh. itu sambil ngomong. Ini sampahnya jangan buang sembarangan. Habis itu Abang balik. Balik. Kata polisinya. Jadi nggak ada skenario merekam, maksudnya itu bukan kesepakatan untuk merekam. Oh, berarti kawan Abang yang memang merekam kawan secara merekam dari diam-diam. dalam Tanpa mobil. sepengetahuan apa? Tanpa sepengetahuan. Makanya dia kalau teman-teman dengar kan cekikan sendiri dia Iya, pas iya, merekam iya. itu. Itu nggak ada nggak ada info settingan, kan? nggak ada Nggak ada, settingan nggak ada. itu. Jadi bertahu kalian ya videonya itu viral seviral-viralnya, bahkan udah masuk ke hitam putih, ke on the spot, Iya. udah tak kemana-mana. Ke- Itu tahun berapa kira-kira, Bang? 2013 ya sekitar 2012 9 tahun 2013 yang gitu. lalu. Ya udah lama sih video itu, udah lama. 9 tahun. Tapi baru-baru ini viral lagi. Viral lagi. Gara-gara TikTok. Iya. Ada yang ngupload di TikTok, yang di followers di Instagramku ngambil videonya, dibuat di TikTok, viral lagi. Oh. Itu sih. Karena awalnya viral di TikTok, jadi masuk ke media, ke YouTube Ya, gitu sih. betul. Jadi buat kawan-kawan yang mau tahu IG Abang ini IG-nya si Parjalang, Bang. Ya, Masih itu. YouTube-nya ada, Bang? si Parjalang juga. YouTube-nya si Parjalang. YouTube-nya bahas apa, Bang? Apa? Tentang apa? Kalau selama ini bahas tentang Vlog, tetap vlog. jalan-jalan, vlog Oh, jalan-jalan. vlog jalan-jalan. Sekarang kombinasi sama diecast. Diecast. Oh iya, mobil-mobilan kecil itu kan? Iya, diecast. Abang udah tua kok main-main kayak gitu? Enggak, maksudnya enggak Itu apa-apa. kan hobi orang. Iya, enggak Apa? apa. Iya, Sampai kenapa? banyak lu, sampai banyak. Kenapa Bang ada Banyak. niatan untuk diecast itu, Bang? Ya apa ya? Kayaknya seru ya, maksudnya itu kan karya seni kan sebenarnya Iya. kan. Iya, sampai Abang juara juga kan hari itu aku nengok story Abang juara kan? Enggak lah, mana ada juara. Enggak, yang dapat hadiah itu. Giveaway itu ya, giveaway. Bukan juara, bukan giveaway. Jadi itu kan produknya nanti kita dikira sponsori lagi. Nanti kita sensor. Iya. Itu kan Hot Wheels kan mereknya, Oh, iya, merek Hot Wheels yang biasa di Indomaret, di Alfamart. Nah, lalu si Hot Wheels-nya membuat kompetisi namanya Indonesia Treasure Hunt Ah. yang ada logo-logo hologramnya. Jadi kita hunting. Nah, ketika kita dapat dan fotokan struknya sama kode di belakangnya, kita dikasih hadiah. Oh. Dia kasih diecast lagi atau dikasih poster. Oh. Nah, itu awalnya. Jadi kalau aku kenapa sukanya apa ya? Kayak bisa melihat satu karya seni yang detail. Padahal dalam ukuran skala 64. Oh, mungkin Oke. itu yang membuat Abang tertarik. Iya. Miniatur ya. Dan aku kan suka mobil-mobil yang adventure gitu, mobil-mobil. Itu harganya mahal-mahal ya, Bang? Paling murah memang kalau kita lihat kayak di Indomaret, Alfamart kan 33.000. Iya. Tapi kalau sebenarnya di situ ada namanya THS Super Treasure Hunt itu yang punya hologram emas itu bisa sampai jutaan. Abang Dan udah punya itu? yang harga jutaan aku belum punya. Belum punya. Belum mampu lah untuk membeli itu. Karena harganya ada sampai puluhan juta, 23 juta, 35 juta. hanya untuk yang kecil itu. Skala 64. Bisa nanti lihat di Kenapa toko. nggak beli scoop ya? Bisa muat 2 orang. Ini kan nggak muat berapa-berapa ya. Tapi itulah hobi itu memang mahal. Memang hobi Abang ini mahal, Cuk. Jalan. Ah. Aduh. Kenapa kok kalem? Berapa total? Membaca tadi. Kalau kita mau buka-bukaan, ayo. Berapa total Hot Wheel Abang mobil diecast tadi? Total yang Abang punya sekarang? Ratusan ada? 2000 ada kayaknya. 2000, Bang. Iya. Tapi udah dilepasin lah ya beberapa, karena kan udah ada komunitasnya di Siantar. Udah ada komunitasnya, Udah Bang? ada sejak Agustus.
Siantar Dekester namanya. Iya, iya, Dan iya. aku sering buat sama teman-teman itu pertemuannya swap meet namanya kan. Di situ kita sharing knowledge-nya, barter, Ada jual sharingnya beli. juga, ya. Ada sharingnya. Ada. Baru kemudian juga kan ada item-item kita yang kita lepas juga. Kayak aku kan sering membuat raffle tuh. Kayak arisannya lah. Ya udah kita lepas supaya apa? Komunitasnya jalan. Ada aktivitas yang kedua, Pak. Barang teman-teman berputar. Jadi nambah. Begitu sih. Jadi Aku mungkin minta- sekarang 1000-an ada lah. Minta 2 lah, Bang. Bisa. Itu Mobil apa yang kau suka? Mobil Legend ada. itu Bang tadi di cerita Hot Wheels lah, itu udah mungkin apalah terbaru lah mungkin di Siantar. Jadi kawan-kawan yang mau ikut gabung di Dekes tadi Abang, apa tadi namanya Bang? Siantar Dekester. Siantar Siantar Dekeser, Dekester. boleh ini. Nanti kita tag IG-nya di sini. IG-nya ada kan, Bang? Ada IG-nya, kita IG. taruh IG-nya, ini ketuanya. Abang sendiri ketua. Enggak lah, enggak ketua. Itu kan komunitas milik bersama. Oh. Ya itu memang. Kalau abang-abangan ngomong gitu memang. Dan ini ngomong-ngomong Abang juga terjun ke politik. Wow. Politik. Yes. Baju Oh abang. yes. Kenapa habis dari kesenian, habis dari traveling? Iya, terjun ke politik. Baju abang merah pula ya. Oke, lanjut. Ya, Siantar kan biru kan? Apa? Siantar kan biru. itu gimana Bang? Abang bisa terjun ke politik? Apa yang memicu Abang untuk ke politik Iya. ini Bang? Ya gini. Sebenarnya aku kan tidak berpartai. Ya, bentar. Sebenarnya durasinya sudah habis, tapi obrolannya enak, kita lanjut ya. Aku tidak berpartai. Jadi Independen. bukan. Aku suka politik. Suka politik. Iya. Oke. Tapi aku memilih sampai saat ini masih belum memilih untuk partai. Oh, Abang nggak mau biru? Itu baju abang merah itu. Memang kalau ditanya lebih enak pelangi. Banyak warnanya. Pelangi tadi ya, balik ke pelangi tadi ya. Safety kali jawabannya. Jawabannya. Gak celahnya. Jawaban aman kali jawabannya. Mau siapa pun MC Coki Sitohang mungkin bang, nggak teruli nih boy. Tetap. Tapi katanya ada isu-isu kalau abang mau nyalon jadi wali kota bang, itu benar nggak sih? Semoga kalian dukung. Ih, Apa sih yang nggak kami dukung dari Kalau Abang? Asalkan Dekes tadi aman. dari kesamaan 2 tapi ya. Kan Mobile Legend. Ku tanya mobil apa? Mobile Legend. Udah nggak jadi lah. Mana ada kedua Iya, Bang. kalinya. Abang mau nyoba Bang? Kalau mau nyoba, Wali Itu tadi kembali. Aku kan suka politik ya. Dan memang kan aku buat sekolah politik di Siantar. Ada Bang? Ada. Namanya? Namanya Kaukus Muda Siantar. Kokus Muda Siantar. Jadi sering buat diskusi-diskusi politik, talk show politik, mengundang tokoh-tokoh politik. Karena apa? Semua orang harus berpolitik. Karena hidup kita tidak terlepas dari politik. Iya Cuk, karena kan kalau kita nanya kan, kau kenal si Parjalang? Istilahnya kenal yang mana? Banyak apa ya? Ini bukan menjilat ya. Banyak yang dicobanya dan berhasil. Itu tadi, karena Abang itu fokus di satu titik. Pelangi tadi. Betul. Balik ke pelangi tadi, hidup tuh penuh Iya, warna-warni. benar. Ya itu sih. Karena kalau satu warna aja bosan. Kalau aku melihat ternyata kalau anak muda tidak berpolitik, kita kayak kata dalam tempurung juga, dungu gitu. Maksudnya kita asik dobrak, tapi kita nggak tahu apa yang kita dobrak. Betul. Itu menurut aku. Jadi memang pemahaman-pemahaman itu harus kita dorong gitu lewat talk show, diskusi-diskusi, membangun diskursus. Karena apa? Banyak hal yang tidak kita tahu. Tapi kalau kita tidak berkomunitas dan berdiskusi kan dungu juga kita kan. Sama aja jadinya kosongnya kan. kan. Istilahnya kayak kita merasa paling pintar jadinya. Iya. Dan akhirnya kita asik menjadi tukang kritik. Kan iya kan? Nggak bisa juga kan? Kita kan harus pahami juga yang kita kritik ini. Perundang-undangannya, proseduralnya, Oh, sampai ke situ, Bang, ya? administrasinya. Kan begitu. Jadi memang kesadaran ini yang mungkin... Nah, finalnya adalah kita ingin melahirkan local champion. Para pemimpin-pemimpin muda di kota Siantar. Tidak harus saya, bisa kalian, bisa orang lain. Tapi Nggak usah keluar. Nggak usah, Bang. Nah, maksudnya- Abang aja lah kan. Abang yang ngomong. mimpinya adalah Kami nggak tahu gitu. anak-anak muda yang berkualitas, anak-anak muda yang punya keberpihakan, anak-anak muda yang memang punya yang smart, kerja cerdas begitu. Itu yang kita. Kenapa? Gak usah jauh-jauh. Mungkin semoga Ibu Wali Kota dan wali kota sebelumnya nonton. Kalian senang nggak kondisi Siantar sekarang dan selama ini? Apa? Itu pertanyaan untuk Enggak, kepada kalian senang nggak dengan kondisi kota Siantar sampai sekarang?
Kawel, aku Simalungun, aman. Aku Mana rumahnya? Apa? Aku aman. Kok Simalungun dia? Dia di Rampung Merah, Bang. Oh. Cuma selama ini dia tinggal di rumahku. Kecamatan Ciantar Iya, ya, Kabupaten iya. Simalungun ya. Nggak apa-apa. Menurutku kayak ya kalau dari segi berkreasi ya, Bang. Ya. Kalau dari segi berkreasi kurang campur tangan di atasnya gitu. Ya, Bang. ya. Itu aja sih. Pemerintah tidak hadir gitu, Pemerintah merasa tidak hadir. Kayaknya gol sih kau. enggak. Kayak aku kan selama yang waktu stand up kan bawa nama Siantar kan. Istilahnya ya udah itu aku tulus bawa nama Siantar, tapi Kurang support gitu. Kurang support. Setidaknya di support aja gitu. Oh, tapi ini nggak dapat. Ini nggak dapat. Ini kok kasih dimpul aja beli chip gitu. Ya kan karena apa? Ya dia kan duta kan pada saat itu. Iya. Ketika dia keluar dari Siantar kan Joel tidak bisa terlepas dari kota Siantar Iya, gitu. Dan bawa nama Siantar. Dan hanya itu yang kita inginkan sebenarnya. Iya. Kenapa kita bergerak membuat ruang-ruang? Ini kan ruang ini. Iya, ruang. Podcast ini kan ruang, bukan Ruang. karena dalam kontainer disebut ruang. Iya, iya. Tapi ada ide, ada gagasan di dalamnya, ada wacana, itu ruangnya. Jadi ketika ruang ini tidak diisi dengan kehadiran, kolaborasi, ya maka dia akan menjadi ide yang kering, akan menjadi gagasan yang kering. Kenapa? Kita nggak bisa sendiri lagi. Ini kan zamannya zaman kolaborasi. Betul. Dan pemerintah itu bukan saingan kita. Tapi kita harus berkolaborasi juga dengan mereka. pemerintah. Begitu. Jadi nggak bisa skeptis, nggak bisa apatis juga gitu. Iya. Kayak mana sendi-sendi yang ada di pemerintahan pun kita harus pahami gitu. Dan mudah-mudahan lah apa yang dijalankan Bang Sipar Jalang ini ke politik Berjalan dengan berjalan mulus, lancar. semua lancar. Dan itu Bang, terima kasih udah mau datang ke Container Studio. Yo. Ini kita ada Sedikit bingkisan pemberian lah. pemberian. Oleh-oleh Oleh-oleh. dari Container Studio. Memang yang lempar sakit kali ini. Sumpah sakit kali. Ini dia oleh-oleh dari Bang, Container ini, Bang. Studio Bang. Tengok Bang, langsung Bang, dari tengok, Bang. anime. Langsung dari animation. Oh, pegang. Sakit. Ini sumpah serius sakit, weh. Belum bisa. Tolong Bang, itu sponsor. Kena bongek matanya. Aduh, ulangi langsung melempar. Mau diulangi lagi. Itu Bang bisa Oke. tengok. Keren Bang ya. Thank Itu you, ada thank Container you. Studio Yo, di bener. belakangnya Bang. Ada Anime Siantar. Apa itu anime Siantar? Anime Siantar itu ini belum di briefing ya. Dan Abang juga katanya mau ada usaha juga Bang. Ya, aku Eh. punya usaha clothing lain juga. Apa tuh Bang namanya Bang? Ada mau usaha. Biasanya aku hanya promosi. Dulu kan kita punya brand namanya Siantar Men Kreatif. Kalian bisa beli di Siantar Plaza lantai 2 di toko BKNI Siantar. Ada di situ barangnya. Oh, jadi buat kawan-kawan jangan lupa beli usahanya Bang Sipar Jalang di Center Plaza. Beli usahanya, beli sahamnya Bang. Nanti nggak ada lah kerjaan Iya, apa iya. ini. Iya. Beli semua. Nggak bisa jalan-jalan nanti. Bisa jalan. Iya, iya. Nah, memang Jadi udah apa baik Bang? duitnya. Goals ke depannya Bang? Goals Ya. ke depannya Bang. Kalau secara pribadi atau secara harapan secara umum atau gimana? Secara umum dan pribadi. Iya. Pribadi dulu lah. Ya kalau aku pribadi sih pastinya 2 tahun ini aku hibernasi rehat, nggak jalan-jalan. Oh. Kena COVID. Kena COVID. Nggak jalan-jalan dulu lah, traveling. Iya, nggak traveling. Jadi pengennya traveling lah, istilahnya melihat hal lain. Karena apa? Bagiku sendiri traveling itu punya pengaruh besar. Untuk kehidupan Abang. Iya. Kenapa? Yang pertama tambah ide-ide, banyak hal yang dilihat, tambah apa namanya spirit-spirit baru, yang akhirnya bisa ku kreasikan di festival. Jadi festival yang kayak 1000 tenda itu kayak laboratorium buatku. Tempat aku Uji mau coba. iya meraci uji coba formulanya, pengen gini buat gini, nah gitu. Jadi itu harapannya. Dan kemudian kiranya apa yang ku kerjakan hari ini, terutama aku kan baru nulis buku juga ya. Oh iya, nulis buku ya. Aku Bukunya apa Bang? Perjalanan melihat dunia, tentang perjalananku. Itu sebenarnya buku pertama. Udah bisa dibeli Bang? Udah bisa Udah, dibeli. udah. Langsung japri aja dari Instagram. Jadi mau Japri. beli bukunya, ingat langsung japri Bang Sipar Jalang dari DM ya Bang. Dari DM. Nah, itu kan buku pertama, baru 16 negara yang aku tulis. Baru Iya. 16 negara. Nah, nanti ada buku kedua tentang keliling Indonesia, buku ketiga tambahan negara yang belum sempat aku tulis. Jadi itu memang masih tertunda. Harusnya tahun lalu launching buku kedua. Oh. Semoga tahun ini bisa iya, ya. iya. Amin. Mudah-mudahan semua tercapai. Jadi Bang untuk umum Bang, untuk umum. Nah, untuk umum pastinya aku ingin memimpikan kota Siantar yang keren. Amin. Kota Siantar yang peduli terhadap industri kreatif, Amin. Kota Siantar yang Nice. peduli terhadap anak muda, Nice. dan kita memang memimpikan pemimpin muda di Kota Siantar yang berpihak terhadap ide-ide, terhadap kerja-kerja cerdas. Amin.
Dan ini Bang, mudah-mudahan lah semua tadi yang diimpikan Abang ini tercapai Tercapai, ya? dan untuk kontainer studio Untuk konten ini, Bang. studio ini Bang, kasihlah Bang harapan apa nih untuk Masukan Abang lah. Konten Air Studio harapannya yang pertama kiranya hostnya tetap sengklak. Karena apa? Gila itu kan positif sebenarnya. Dia gila kali Bang. Kenapa aku bilang positif? Kita berbeda karena Iya. nggak semua orang bisa. Berkomedi. Iya kan gitu. bisa gila. Dan orang yang berkomedi adalah orang yang cerdas. Nggak gampang membuat orang ketawa. Betul. Dan itulah dia. Kecuali begele. Dan kiranya apa ya? Mungkin untuk konten Air Ya, bagaimana juga jokes ini bisa kita balut agak nyelekit. nyelekit. Ah. Nyinggung tapi dalam bentuk komedi. Iya gitu. Iya. Jadi supaya sampai ke nalar. Kenalan ya. Karena kan bentuk teror nalar itu komedi. Iya.